Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Renaldi, mari kita saksikan Koasi, Kongko Asik Pengawasan Partisipatif. Kebetulan hari ini episode pertama yang akan menjadi narasumbernya yaitu Bang Hoirudin atau yang sering kita panggil dengan panggilan Bang Oeng. Mungkin dengan tema yang akan kita obrolin adalah tentang peran Bawaslu di masa non tahapan ini dan juga yang lagi rame-rame pesta demokrasi di Kabupaten Bekasi yaitu ada Pilkades. Selamat datang Bang Hoirudin di Koasi kali ini. Jadi gimana Siap, Bang? siap. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Kita ngobrol santai aja Bang, sembari ngopi. Siap. Bang, ini banyak juga pertanyaan di Kabupaten Bekasi, terutama di Bawaslu Bang. Tugas Bawaslu ini di masa non tahapan ini seperti apa ya Bang ya? Jangan sampai kita terlihatnya nggak ngapa-ngapain nih, karena biasanya kalau kemarin kan kita sibuk pada saat tahapan pilkada, pemilu. Nah kalau di non tahapan ini kayak gimana ya Bang ya? Ya, emang itu yang jadi bahan perbincangan publik biasanya. Yang pertama, bahwa Bawaslu ini kan dibentuk berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017. Serat. Karena memang semua tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu sudah tercantum demikian adanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 101 bahwa tugas Bawaslu Kabupaten yang pertama adalah melakukan pencegahan, kemudian penindakan. Nah, pencegahan ini masuk dalam kategori semua tahapan, baik non tahapan maupun tahapan. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu diberikan tugas kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan melalui sosialisasi terkait masalah pemilu. Makanya di tahapan ini tugas-tugas pencegahan Bawaslu Kabupaten Bekasi juga melakukan berkunjung ke sekolah-sekolah misalnya untuk melakukan sosialisasi. Macam ghost to school itu tuh Bang. Ya, untuk pemilih pemula tentunya dalam hal ini tentu kita menyebutnya pengawasan partisipatif gitu kepada pemilih pemula. Sosialisasi itu aja. Nah, kemudian yang kedua kan penindakan. Nah, penindakan inilah yang kemudian baru kita laksanakan itu pas di tahapan. Makanya dalam tugas itu sebelumnya kan pencegahan. Nah, pencegahan ini kita bukan hanya di tahapan, tapi jauh sebelum tahapan pun kita sudah diperintahkan untuk melakukan pencegahan. Oh, termasuk yang ada program juga kemarin di Bawaslu ada P2P ya Bang ya? Ya. Nah, itu buat kita sharing ke teman-teman siswa ya. Betul. Untuk menjadi pemilih pemula seperti apa ketika nanti pemilu seperti itu ya Bang, Ya. salah satu tugasnya. Ya, makanya mungkin hari ini banyak juga masyarakat Bawaslu ngapain sih? Iya, gitu kan? itu Bang. Bawaslu ngapain setelah tidak selesai pemilu dan pilkada? Dan banyak tugas-tugas kita yang kita kerjakan memang, gitu kan? Karena memang kita melihat bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah itu belum maksimal lah gitu. Secara masif lah ya. Iya, belum masif. Makanya kemudian kita juga melakukan upaya-upaya, kalau bahasa kita itu pendidikan demokrasi lah pada masyarakat. Terus kalau Bawaslu, ada juga Bang yang sering nanya, ini Bawaslu sering warawirin nih ke KPU per bulan lah, per triwulan, itu biasa ngapain ya Bang? Sama ke Disduk Capil kalau nggak salah ya Bang? Ya, betul, bahwa memang di non tahapan ini ada dua tugas Bawaslu yang hari ini sedang dikerjakan. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ya DPB kita menyebutnya. Kemudian yang satunya lagi adalah pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Makanya dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan yang diberikan tugas atau amanah dalam undang-undang, ya kita sering berkoordinasi dengan KPU. Kira-kira itu. Berarti karena data tuh berarti berubah-ubah ya Bang ya? Iya. Data si pemilih itu nggak dari 2024 ke 2029 bakal berubah-ubah? Oh, udah pasti. Karena sifatnya kan kalau bicara pemilih ini dinamis ya. Makanya ada istilah dalam pemilu itu pemilih baru. Pemilih pemula itu ya Bang ya? Potensial gitu kan. Karena
bukan hanya pemilih baru, Mm-mm. potensial ini kan bisa mencakup orang yang sudah pindah domisili, yang Oh sudah membuat, iya. kemudian orang yang tadinya misalkan TNI Polri terus dia udah pensiun. Nah, itu kan Hmm. dimutakhirkan terus. Di-upgrade terus sama Upgrade Bawaslu ya. terus. Oke. Berarti teman-teman, sahabat-sahabat, Bawaslu banyak kerjaannya. Mungkin memang tidak spesifik ke pengawasan pada saat tahapan pemilu saja, tapi ada agenda-agenda yang di luar tahapan gitu teman-teman. Selanjutnya Bang, ini yang lagi rame nih di Kabupaten Bekasi, bahkan mungkin di seluruh Indonesia nih. Lagi rame tentang Pilkades Bang. Ini saya aja termasuk orang yang sering ditanya karena kerja di Bawaslu ya. Ini Bawaslu kerjanya ngapain Bang di tahapan Pilkades ini? Apakah kita ngawasin calon-calon lurah atau enggak? Gimana Bang? Ya, di awal saya sudah sampaikan bahwa Bawaslu dibentuk berdasarkan undang-undang yang tadi disebutkan ya, pemilu Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, kemudian juga dilanjutkan pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah atau gubernur, bupati, dan atau wali kota ya. Nah, sejauh ini tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu itu hanya sebatas sampai di pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah gitu. Nah, bagaimana dengan pemilihan kepala desa yang hari ini sedang marak ya di Kabupaten Bekasi? Bukannya kita tidak terlibat dalam konteks menjadi kewenangan kita, bukan. Iya betul. Pada prinsipnya secara koordinasi kita terhadap pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, kita selalu menyampaikan bahwa kita dalam rangka kegiatan-kegiatan pemilihan kepala desa, kita berkoordinasi, kita mencoba untuk menyampaikan masukan-masukan lah mungkin ya, Betul. masukan-masukan kepada pemerintah daerah agar supaya kita dilibatkan itu bukan hanya sebatas masuk ke dalamnya, karena itu bukan tugas wewenang kita ya. Betul, betul. Tapi mungkin sebatas sharing mungkin sharing. Karena memang jelas kalau dalam pemilihan kepala desa itu sudah diatur di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang terakhir dirubah di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 kalau nggak salah, tentang 2024 ya, tentang desa, itu bahwa kepanitiaan pemilihan kepala desa yang diatur di dalam Permendagri turunan dari Undang-Undang Desa itu dibentuk panitianya melalui musyawarah. Berbeda dengan pemilu ya. Kalau pemilu itu kan panitia dibentuk oleh jajaran di atasnya. Betul, betul. Contoh misalkan panitia untuk pemilihan pemilu untuk di desa. Betul. Nah, maka Panwascam yang membentuk. Betul. Gitu kan? Kemudian untuk Panwascam maka Bawaslu Kabupaten yang membentuk. Betul. Nah, pun seterusnya lah secara berjenjang. Beda dengan pemilihan kepala desa. Kalau pemilihan kepala desa itu kan di dalam Permendagri-nya sudah jelas ya. Permendagri nomor 110 tahun 2016 ya, atau 2018 saya lupa. Terakhir dirubah itu nomor 48 kalau nggak salah. Itu dijelaskan bahwa panitia pemilihan kepala desa dibentuk berdasarkan musyawarah desa. Oh, dari Musdem. Jadi nggak ada kaitannya dengan Bawaslu maupun KPU gitu ya. Makanya ketika ada pertanyaan, loh kok dalam pemilihan kepala desa misalkan ada dugaan ASN misalnya gitu kan, kok Bawaslu diem aja, ikut-ikut kampanye lurah nih, ASN misalnya, terus nanti kan di dalam pemilihan kepala desa banyak money politik lah, tanda kutip gitu ya. Nah kok Bawaslu diem aja gitu kan. Nah, memang kita tidak memiliki tugas wewenang karena di dalam undang-undang desanya itu tidak disebutkan bahwa panitia itu KPU dan Bawaslu, bukan, nggak ada. Beda dengan pemilu. Kalau pemilu kan diselenggarakan gitu kan oleh KPU dan Bawaslu dan DKPP gitu kan. Nah, undang-undang desa nggak menyebutkan itu. Oke Bang, terkait Pilkades ini kan rame juga nih, banyak ASN yang ikut serta melakukan kampanye sama calon-calon kepala desa. Juga kan kita ketahui sendiri ketika kemarin ada nih pemilihan BPD aja sudah praktik money politik begitu banyak gitu Bang. Kemungkinan akan terjadi lagi di pemilihan kepala desa Bang.
bukankah ini akan menjadi bahaya? Takutnya kebiasaan pada saat nanti pemilihan atau pada saat pemilu, praktek ini dianggap apa ya namanya, lumrah gitu Bang. Sedangkan kan mungkin di Undang-Undang Desa tidak ada pidananya Bang. Sedangkan kan di Undang-Undang Bawaslu itu sendiri mah ada Undang-Undang Pemilu itu. Ada pidananya Bang. Menurut Abang gimana Bang caranya mengatasi apa namanya masyarakat yang kebiasaan dengan praktik tersebut Bang? Ya, lagi-lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa pendidikan politik ini sebenarnya tugas pemerintah ya, dalam hal secara masif memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa contoh misalkan ASN itu memiliki aturan dilarang ikut serta dalam berpolitik misalnya, Betul. kemudian dilarang menjadi anggota partai politik atau organisasi yang terlarang. Betul. Nah, itu harus juga tahu semua masyarakat sebenarnya. Betul. Kemudian terkait masalah money politik, itu tidak dibenarkan dalam bentuk apapun lah, Betul. dalam bentuk apapun. Nah, kalau kita bicara demokrasi ini kan bukan hanya kita pemilu pilkada maupun pilkades ya, tapi merangkup semua lah, semua elemen kalau kita bicara demokrasi. Namun kan yang menjadi, ya mohon maaf saya bisa mengatakan bahwa perusak demokrasi itu salah satunya itulah yang tadi dibicarakan. Betul. Nah, memang banyak celah hukum di dalam pemilihan kepala desa. Celah hukumnya kenapa? Di dalam undang-undang desa itu nggak ada. Yang Nggak tadi ada bahasa larangan-larangan itu. larangan, kemudian pidananya pun nggak ada yang ada. terkait masalah money politik maupun ASN yang terlibat. Betul. Beda dengan pemilu dan pilkada ya, undang-undangnya yang menjelaskan secara rinci. Rinci. Ya kan? Bahkan setiap orang kalimatnya itu. Nah, itu jelas ada sanksi pidananya. Ini bagian dari celah hukum dari pemilihan kepala desa. Makanya harapan kita di Bawaslu tentunya selain kita tidak memiliki wewenang, ini juga kita memang mensosialisasikan tadi di awal yang saya sampaikan itu bahwa integritas itu memang harus dijaga ya, integritas dalam konteks demokrasi, integritas demokrasi untuk tidak merusak tentunya demokrasi itu sendiri. Berarti kalau bisa mah janganlah, jangan pakai Itu. money politik lah ya di pilkades ini. Itu paling sahabat-sahabat. Mungkin Abang ada yang mau ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Ya, yang pertama mungkin Bawaslu sejauh ini baik di tingkatan pusat maupun di tingkat kabupaten dalam masa non tahapan ini tidak hanya nggak ada kerjaan gitu kan, bukan nggak ada kerjaan, tapi banyak kerjaan-kerjaan yang tidak dilihat. Betul. Ya kan, yang tidak dilihat karena memang berbeda. Kalau lagi hajatan kan banyak orang yang lihat gitu kan. Nah, kalau sekarang kan orang siapa sih yang lihat gitu kan. Nah, bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam masa non tahapan ini, ya tentunya kita dalam upaya peningkatan pengawasan partisipatif dan tentunya memberikan pemahaman-pemahaman politik kepada masyarakat gitulah. Nah, kemudian terkait masalah pemilihan kepala desa, karena tadi mungkin disampaikan jangan sampai ini dijadikan kebiasaan mungkin gitu ya, kebiasaan budaya ya, prinsipnya dikembalikan kepada pribadi masyarakat itu sendiri. Kalau dia menyampaikan itu adalah sebuah kebutuhan, ya kita nggak bakalan selesai. Tapi kalau kebutuhan itu dikesampingkan untuk menjaga integritas gitu kan, saya yakin pribadi itu sendiri akan terjaga lah gitu kan dari hal-hal yang demikian. Oke, siap. Terima kasih Bang Weng.